Mana yang Nasrani? Coba. Nggih kopiah yaan. Oke. Coba. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Gus Idam. Ya, namanya siapa? Saya Indra Sudapi Sandri. Mas Indra Sudapi Sandri. Sudapi Sandi. Mas Andi. Rumahnya mana Mas Andi? Maka 100 meter di hadapan Anda. Tepatnya di belakang masjid ini di perumahan Pesona Kota, Gus. Oh ya. Jadi hari ini sebentar, Gus. Saya bersama 200 lebih kawan-kawan saya sedang hadir ini maupun live streaming hari ini. Oh, apa agak maju, minta tolong agak maju di sini biar ya. Lesnya kesampaian. Tolong dikasih jalan. Sudah, Gus, sini saja. Oh ya. Wah, agamanya apa, Mas? Saya agama Kristen, Gus. Kristen. Kristen yang serambi masjid itu. Wah. Tenopo kok semangat ngaos tenopo? Oke. Saya secara pribadi dengan jenengan. Gimana? Kagum dengan jenengan. Oke. Kayak ono dalan. Sorry. Tolong dikasih jalan. Terus Pak. Terus Pak. Terus jalan. Enggak bisa. Terus Mas. Ya. Saya Gus, bisa nggih? Nggih. Di sini saja. Iya. Secara pribadi saya kagum dengan jenengan. Kenapa? Di usia muda ini bagi saya bisa mempersatukan banyak umat. Masya Allah. Tentu itu kekaguman bagi kami. Oh, nggih. Jadi ini yang ikut Mas apa, Man? Mas Sinda. Endras Davi Sandri. Mas Indras. Yes. Mas Indras. Yang ikut jenengan ini tadi yang dari Nasrani berapa orang? Yang dari Nasrani yang di Pesona Kota kurang lebih 8 sampai 10 orang, Pak. Di perumahan, Pak. Komentarnya mereka itu apa? Wong mereka kan agamanya beda dengan saya. Kok cocok itu apa? Iya. Terang, Pak, terang. Oke, enggak apa-apa. Iya. Ini komentar pribadi saya, Gus. Iya. Jadi kekaguman itu tadi muncul dari saya. Ya. Tanpa ada rekayasa apapun. Masya Allah, luar biasa. Jenengan pamonge mriki? Nggih. Rukun warga di Desa Kuadungan RW 03, Gus. Oh iya, luar biasa. Berarti sering mengikuti video-video saya? 2 kali saya melihat tayangan video. 2 kali, Gus. Oh, 2 kali. Saya tidak mau berbohong, betul. Setelah itu tertarik. Saya melihat jenengan karisma seperti ini. Bila bukan berasal dari Tuhan, tak mungkin, Gus. Lah, itu semuanya memang benar-benar dari Allah itu. Luar biasa. Jenengan bagus ya, juga percaya ya. Bagus. Izinkan saya bertanya, Gus. Wah, apa lagi? Angel lagi mesian. Barang angel lagi. Baik. Pertanyaan saya begini, Gus. Sederhana, ini berkaitan dengan ke masyarakat. Ya. Menurut pandangan saya, ya, hidup itu adalah anugerah. Benar. Anugerah dari Tuhan dan anugerah bagi sesama. Ya. Dan hidup itu juga adalah sebuah perjalanan, sebab setiap kita ada banyak proses kehidupan yang harus kita jalani. Benar. Dan yang ketiga, Gus, hidup itu adalah sebuah tanggung jawab. Sebuah batasan dari kebebasan itu adalah tanggung jawab itu sendiri. Pertanyaan saya, Gus, untuk kemasyarakatan ini, bagaimana kiat-kiat Gus Idam dalam keberagaman seperti ini, kita berjalan dengan sebuah perbedaan, dan tanpa mengurangi hal itu, mengesampingkan, sebab kita tahu fenomena dewasa ini, biasanya orang-orang itu ada banyak yang bisa membedakan. Ada banyak perbedaan ras, suku, bahasa, budaya, bahkan agama, Gus. Ya. Bagaimana kiat-kiat Gus Idam sebagai umat-umat tentunya, supaya kita hidup masyarakat ini tanpa membedakan hal-hal tersebut. Siap. Itu yang pertama, Gus. Ya. Yang kedua. Akeh meneh. Terus? Baik. Yang kedua apa? Yang kedua berkaitan dengan ibadah. Bagi saya pribadi, ibadah itu adalah miniatur. Artinya, setiap kita orang-orang yang beribadah, seharusnya lah kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fenomena dewasa ini pun ada banyak orang yang beribadah, namun pada kenyataannya tanpa kesadaran untuk melakukan. Untuk itu, Gus, sebagai orang beriman ini, saya
bertanya kepada jenengan, seharusnya orang yang beribadah adalah orang yang menjadi jawaban bagi mereka yang lemah. Orang yang beribadah adalah tempat bagi mereka yang susah. Orang yang beribadah adalah tempat bagi mereka yang membutuhkan. Pertanyaan saya, Gus, kiat-kiat apa dari jenengan supaya ibadah yang kita lakukan seperti ini menjadi barokah bagi kita semua. Rahmatullah wabarakatuh. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Mas Andreas. Sebelum saya jawab, dapat bingkisan dulu Mas Andreas. Sama uang saku. Kita itu muslim loman ini. Terima kasih, Gus. Nah, khusus untuk sahabat Nasrani kita kasih 400.000. Wah. Dari Bapak Haji Slamet, Ude Mugio, lancar. Amin, amin. Oke. Sampaikan terima kasih Pak Lurah juga, Gus. Ya. Beliau yang selalu memonitor saya. Siap. Di belakang jenengan ke sebelah kiri. Ya. Salam dari Pak saya. Lurah. Siap. Oh pakai jas kayak saya. Oh, saya kira takmir sini Pak. Selamat malam, Gus. Gus berkati. Oke, malam Mas Andreas. Oke. Wes, iki tak jawab ya. Nah. Pun mikir atik jelas tapi ra apa-apa. Diamankan Pak, diamankan mikir. Nah, wis gen pinarak ning kono, kok ono gen. Lho gen linggo, aja bang kon ngadeg mesakne. Nah, pun duduk aja Pak. Ya, silakan pinarak teng masjid kula niki. Dhewe ra melok bangun melok duwe, iya ta? Penake dhewe kan ngono kuwi. Jadi Mas Andreas niku mengatakan, mulai diruntutkan, saya yakin panjenengan ini bisa seperti ini adalah anugerah dari Tuhan. Saya yakin orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Lah, kiat-kiat untuk menjaga anugerah tersebut itu apa? Gimana caranya kita itu untuk menghargai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan cara mempertahankan anugerah itu gimana? Kan ngoten ya? Tidak langsungnya sing pertama, pertanyaannya kurang lebih ngoten niku ya. Masalah anugerah itu tadi. Artinya setiap manusia itu ketika memiliki kenikmatan itu adalah anugerah dari Allah. Kesimpulannya kan seperti itu. Lah carane ngopeni anugerah kok Gusti Allah iki piye? Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini mengomentari tentang anugerah ini mengatakan bahwasanya berpendapat walam taslab hadhihi nikmatur rabbaniyatul kubra min katsirin minan nas. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan anugerah kepada manusia, Allah itu tidak akan mengangkat anugerah tersebut dari manusia. Illa bisababi mafsadahu dolimuna min nufusihim. Kecuali disebabkannya kerusakan jiwa dan moral manusia tersebut dari sebab-sebab orang-orang yang dolim yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Jadi pomo uang dikei anugerah sugih, uang dikei anugerah derajat, uang dikei anugerah pangkat. Anugerah-anugerah ini tidak akan diangkat oleh Allah ketika orang tersebut tidak terkena mafsadah, kerusakan, mafsadah dolimuna min nufusihim yang disebabkan orang-orang yang dolim yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu saya dari tadi mengatakan, gimana kita itu bisa menyibukkan diri kita dalam hal yang positif. Piye carane awake dhewe iki nyibukne uripe awake dhewe karo hal sing positif. Kowe iso apa semisal kaya tukang syuting ngeten iki. Kowe nyuting sing apik, video-video sing apik, siarno agama iki sing apik. Gus iso kula masak, piye duwe kelebihan masak imang kok gunane nggih apik. Sakliyane sampean yo kerja dodolan, kadang yo sedekah panganan, apa Jumat berkah apa-apa. Nah, ini termasuk mempertahankan anugerah dari Allah. Nah, ketika seseorang itu dinaikkan derajatnya, padahal itu anugerah dari Allah, tapi kok dia itu nggak kuat karo derajat nih bahasane wong jong biru, ya toh? Nggak kuat karo derajat pripun? Akhirnya terkena mafsadah, kerusakan, duitnya akeh, tuku mobil, akhirnya kena kerusakan. Kerusakannya nopo kena pengaruh. Wah, mari duwe mobil malah ngrentengi cewek, mari duwe dhuwit ngombene ora banyu putih, malah botolan. Mari nopo? Lah, ketika wong kuwi mang kena mafsadah ngoten niku, secara otomatis miturut ulama-ulama terdahulu, anugerah kenikmatan itu tadi yang berupa apapun itu akan dicabut oleh Allah. Pomo sugih ya iso bangkrut, pomo duwe pangkat ya iso cepot. Bahkan kadang dhuwur pangkate dhuwur, moro-moro enek kasus KPK ambruk. Lah krana kena mafsadah niku wau. Lah mila awake dhewe ngaji kumpul wong soleh. Makanya disiiran tombok ati tadi, tombok ati enek 5 salah satunya berkumpul dengan orang yang soleh. Karena ketika kita berkumpul dengan orang yang soleh, kowe nek gumpul bakul minyak wangi ya ketularan wangi. Kowe gumpul wong alim
ya insyaallah titik-titik awak malih ngerti babakan ngilmu. Mulakno sekelas waliullah yang bernama Luqman Hakim ini padahal wali, bahkan namanya sampai diabadikan wonten Al-Qur'an. Mulakno nek surat Luqman niki nek nuturi anake pripun? Ya bunaya, anak-anakku, jalisil ulama, lingguo karo ulama, cakruo karo ulama, aworo karo kiai, enek bayai makin hormato, enek bayai lintune hormato, duduklah sama kiai, wazakim bumbir batai, nek perlu dengkulmu harus dengkule kiai pepetno, tapi bukan berarti saya nanti pulang terus anak jenengan Gus dengkule Gus, malah kena lato-latone kepiar wingo. Lah, nyapa alasane Luqman Hakim kok ngoten niku? Fa innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil ardul maitata biwabilis sama. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati, hati yang gersang, hati yang malas beribadah itu tadi karena cahaya ilmunya para alim ulama. Kama yuhyil ardul maitata biwabilis sama, seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan. Artinya kesimpulannya apa? Ketika kita ingin menjaga anugerah kenikmatan dari Allah, sibukkan dalam kebaikan. Beribadahlah kepada Allah. Manfaatkan anugerah tersebut dengan baik. Insya Allah anugerah itu tidak akan dicabut oleh Allah. Yang nomor dua, Gus, perbedaan ini kan banyak sekali. Kita beda agama, beda apa. Dan gimana kita itu bisa mengajak diri kita itu dalam kebaikan. Khususnya beribadah kepada Allah. Memotivasi diri kita sendiri itu gimana? Kurang lebih pertanyaan nomor dua kan seperti itu. Gitu? Lah, ini caranya pripun. Maka dari itu, kita itu harus berkelompok dalam kebaikan. Artinya apa? Makanya ada makalah mengatakan al-jama'atu rahmah. Sering-seringlah berkumpul. Karena dengan berkumpul akan turun rahmatnya Allah. Uang, mamane elek, mendeman. Sering majelis taklim, sering ning pengajian, akhirnya suwi-suwi ketok api. Seperti ini tadi yang bawakan tas saya ini, Mas Adven wong endi? Niku Pak Tato niku tatone bek dugi mriki. Istrinya baru menjadi mualaf beberapa bulan yang lalu. Istrinya yang Islam kan istrinya Gus Kausar, ning Jazil, nih Pak Tato. Hari-harinya dulu waktu ngopeni anjing Gus Jalal niki nggih semerep, ngopeni anjing, anaknya juga sekolah di nganu. Karena sering gumbel dengan kiai itu tadi. Sering sowan ke Gus Kausar. Akhir-akhir ini juga sering ke saya. Kadang sowan ke Gus Kausar lagi. Kadang ikut Habib yang sholawatan. Alhamdulillah. Hatinya tiba-tiba terang. Sekarang mikir nih istrinya suruh sorokan sama istri saya. Sorokan Quran. Suruh ngaji sama Ning dan sebagainya. Maka dari itu. Tempat-tempat ibadah seperti masjid yang disyukuri ini adalah tempat untuk mutaba'atul jamaah. Tempat untuk bersatu padu dalam kebaikan. Dengan berkumpul seperti ini, uang sing iso akhirnya marahi sing rong iso. Dan perkumpulan ketika seseorang itu berkumpul dalam kebaikan apa? Sejalan dengan dawuhnya Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara alaikum minad-din ma wasabihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada panjenengan semua tentang agama. Seperti halnya yang diwahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Tujuannya agama itu tadi untuk apa? An aqimuddin, menegakkan agamanya Allah. Yang nomor dua apa tujuannya? Wala tatafarraqu fi, agar kita tidak tercerai berai. Mulakno kula karo Mas Roni ngeten iki walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Wis, ya ora masalah. Tujuannya penting dalam kebaikan. Mas Roni niki semangat nglumpukne tiyang ngajak kesaenan. Kula dengan cara saya, Mas Roni dengan caranya, Mas Andreas dadi pamong dengan caranya. Lah kita paham seperti itu. Makanya kuncinya agar kita itu semangat beribadah kepada Allah, seperti pertanyaan nomor 2 tadi, kita harus sering-sering mutaba'atul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan. Makanya di Nahdin itu kalau nanti ibu-ibu ada perkumpulan namanya muslimat, kalau di yang muda-muda ada fatayat, di pelajar ada Ibnu IPB NU, tukang awal kiai banser. Akhirnya wes, karena perkumpulan-perkumpulan tersebut akhirnya menjadi semangat beribadah kepada
Allah. Sejalan dengan apa yang didhawuhkan Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Ojo kekancan karo wong sing tingkae lan ucapane ora gerakne dateng Gusti Allah. Mulakno nek pengen semangat ngibadah kados atore Mas Andreas, walaupun kita itu banyak perbedaan, bertemanlah dengan orang yang tingkahnya dan ucapannya menggerakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nek jenengan iso nglakoni niku, jenengan rukun, arep kancamu wong Kristen, kancamu wong Nasrani, jenengan wae ngibadah ya konsisten ngibadah. Arep kancamu pembisnis, dodolan iki, jenengan bisnisnya warung, ya jenengan konsisten panggah warung. Insya Allah ngoten niku. Mila ya Allah, perkumpulan iki perkumpulan ingkang barokah. Nyuwun sewu niki mumpung enek hadroe yo persiapan. Jajal sing teng wingking, sing ning lor, ning kidul, ning ngarep-ngarep